Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk melanjutkan membahas soal fisika kelas 12. Pada rangkaian kapasitor berikut, nilai C1 sama dengan 12 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, dan C3 4 mikrofarad. Bidang A diberi muatan 240 mikrokolom, bidang G dibumikan. Potensial listrik di keping F adalah titik-titik. Jadi ini ya C1, C2 dan C3. Berarti di sini dikasih Ki ya, muatan 240 mikrokolom. Nah, jadi kalau susunannya seri, ini kan seri ya. Jadi Ki yang mengalir di C1, Ki yang mengalir di C2 dan Ki yang mengalir di C3 itu nilainya sama gitu. 240 mikrokolom gitu. Nah, ini jadi mesti dipahami juga ya. Nah, jadi kalau di rangkaian C mah yang bedanya tuh antara seri dan paralelnya tuh kebalikan ya, dari R gitu. Yang lainnya sama gitu. Ki itu identik sama I ya kalau di rangkaian resistor, dan V-nya sama ya karakternya. Jadi seperti itu ya, mesti dipahami karakter daripada rangkaian C dan R ya, kapasitor dan resistor. Oke, kita di sini tahu ya hubungan C Q V ya. Jadi kapasitansi kapasitor atau C ya sama dengan Q per V ya. Muatan ya, ini Q per tegangan ya. Jadi kita kan tujuannya mau mencari potensial listrik ya, atau tegangan listrik nih, atau V ya yang disimbolkan di sini. Itu maka V-nya jadi Q per C ya. Nah, yang dicari di sini berarti kan di keping F tuh berarti kan Fg ya disimbolkan jadinya nih. Karena buminya itu G ya, maka Fg. Nah, jadi kalau kita mau mencari tegangan atau potensial listrik di Fg ya sama dengan Q-nya, karena sama ya yang mengalir di C3 tuh ini ya 240, maka Q ya. Nah, tapi C-nya di sini C3 aja ya. Karena yang ditanya di titik F nih. Beda kalau di titik A ya yang ditanya nih. Nanti digabungin dulu gitu C-nya. Karena ini di titik F, maka karena buminya di sini ya, maka Fg ya udah C3 aja gitu. Gitu. Ya udah kita masukin Q-nya 240 dan nilai C3-nya itu 4 ya. Jadi 60 volt. Nah, jadi mikronya sebenarnya mikro itu 10 kali 10 pangkat min 6 ya mikro tuh. Cuman nanti kan pada akhirnya bisa dicoret ya. Jadi kita tulis angka ininya aja. Angka ininya aja ya. Nanti ininya kan bisa dicoret. Aturan mah harus ditulis ya. Cuman ini enggak ditulis gitu. Jadi jawabannya untuk soal ini itu yang C ya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Dua buah kapasitor identik yang mula-mula tidak bermuatan dihubungkan dengan baterai 20 volt. Jika hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai tersebut, energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah E. Energi yang tersimpan jika kedua kapasitor dihubungkan seri dengan baterai adalah titik-titik. Ini soalnya mirip ya dengan soal pada video sebelumnya ya. Jadi kalau untuk membahas soal ini kita bisa pakai perbandingan aja ya. Ini misalkan keadaan satu ya, saat satu kapasitor dihubungkan ke baterai nih. Jadi nilai C-nya C1 juga ya. Di sini disimbolkan itu nilainya C ya. Kemudian energinya itu di sini disimbolkan W1 ya, energi yang tersimpannya. Jadi E ya. Kemudian saat dua kapasitor ini seri ya, dihubungkan seri, maka nilai C-nya itu kan jadi 1 per C ditambah 1 per C ya, jadi kan C per 2 atau setengah C jadinya. Nah, ini disimbolkan C2 ya. Kemudian yang ditanya ini energinya nih. Saat dua kapasitor ini dihubungkan seri atau disimbolkan di sini W2 ya. Energi yang tersimpan di kapasitornya kita simbolkan W2. Nah, kita tahu ya W sama dengan setengah CV kuadrat, maka
karena V nya ini kan konstan ya, nanti karena sumber baterainya itu tetap ini ya, maka ini nanti konstan nih. Jadi kita tahu hubungannya antara energi yang tersimpan dengan nilai kapasitansi kapasitornya itu berbanding lurus ya. Jadi kita pakai perbandingan aja ya untuk di soal ini. Nah, kalau di soal sebelumnya ya, soal pada video sebelumnya itu kan ada nilai-nilainya, maka itu perlu dicari ya nilainya, nilai C-nya. Karena di sini nilai W-nya itu berupa ini aja ya, simbol nih E nih. Maka kita bisa pakai perbandingan ya, gitu. Oke, di sini W1 banding W2 berarti ini karena berbanding lurus jadi C1 banding C2 ya. Nah, ini W1-nya ini ya, E nih. W2 yang akan kita cari ya. Kemudian C1 ini ya, C2-nya ini ya, setengah C. Nah, ini nanti dicoret. Berarti kan W2-nya itu kan kali silang ya. Jadi W2 sama dengan setengah E ya. Ini E dikali setengah E. Jadi jawabannya E/2 ya. Yang C ya, E/2. Jadi mesti diketahui ya gimana saatnya menggunakan perbandingan ya menjawab soal ini, dan juga harus dihitung ya. Kalau di video sebelumnya kan harus dihitung dulu angka-angkanya. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan soal ini dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.